Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari, menjalankan kewajiban kita, melaksanakan ibadah yang mulia, menjalankan sholat subuh. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah hari Jum'at, di mana hari Jum'at ini merupakan hari yang paling utama di antara hari-hari yang Allah ciptakan. Dikatakan bahwasanya hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, artinya penghulunya hari-hari. Makna penghulu hari-hari bahwasanya hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua kebaikan yang dilakukan itu menjadi istimewa. Amal ibadah yang dilakukan pada hari ini Allah berikan ganjaran yang lebih dibandingkan hari-hari yang lain. Dan di antara syiar pada hari Jumat itu, sebagaimana baginda Nabi SAW dalam keterangan yang dituliskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, bahwasanya disunnahkan, dianjurkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam hari Jumatnya. Begitu juga surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, surat Ad-Dukhon, dan amalan-amalan kebaikan yang lain. Pada pagi hari ini kita mengisi waktu kita sebelum kita menjalani aktivitas kita. Kita membaca kitab, ada di hadapan kita kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin. Jadi Nuzhatul Muttaqin itu artinya tamasanya orang-orang bertakwa, pada Syarah Riyadhus Shalihin lil Imamin Nawawi, kitab syarah daripada Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Dr. Mustafa Al-Buqa, seorang ulama ahli hadis yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Salah satu syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin itu adalah Nuzhatul Muttaqin, selain daripada syarah-syarah yang lain. Pada kitab ini dituliskan sebuah bab yang menjelaskan tentang beragamnya amalan-amalan kebaikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesempatan kepada setiap hambanya itu untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang mana orang tersebut yang mampu melakukan. Artinya jalan kebaikan itu terbuka untuk semua orang, terbuka untuk semua kalangan, baik dari kalangan orang-orang fakir, orang-orang miskin, atau kalangan orang-orang kaya, orang-orang yang besar, orang-orang yang kecil, orang-orang yang kuat, orang-orang yang lemah. Semua Allah sediakan kesempatan untuk berbuat baik sebagaimana kemampuan mereka masing-masing. Di antara manfaat yang akan kita ambil daripada kitab Nuzhatul Muttaqin adalah kita membaca, di dalam kitab ini dituliskan di dalam bab yang menjelaskan tentang perihal banyaknya amalan-amalan dan beragamnya jalan kebaikan. Dituliskan bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya apa-apa saja yang diperbuat maka Allah mengetahui. Jadi ini di sini menandakan bahwasanya kebaikan tidak hanya satu, tetapi kebaikan itu banyak jenisnya. Kemudian dalam keterangan yang dinyatakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam urutan kitab ini adalah hadis yang ke-117. An Abi Dzarrin Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala,
dari Abi Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, apakah amal yang paling utama? Qala, Nabi SAW menjawab, al-imanu billahi wal jihadu fi sabilillah. Amal yang paling utama itu adalah iman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Setelah orang tersebut beriman, mengimani Allah itu sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, dia juga mengimani bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Dia juga mengimani seluruh perkara iman. Di antara 6 rukun iman itu, dia telah betul-betul beriman kepada Allah, lalu kemudian ia berjihad di jalan Allah. Makna berjihad di jalan Allah adalah ia menegakkan agama Allah, berjuang di jalan Allah dengan niatnya yang tulus untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu amal yang paling afdal. Qultu, aku katakan lagi, kata seorang sahabat ini, ayyur riqabi afdal, membebaskan budak yang bagaimanakah yang paling utama? Qala, Nabi menjawab, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Jadi yang paling utama dari amal memerdekakan budak adalah memerdekakan budak yang paling dicintai dan disukai oleh tuannya dan yang paling mahal harganya. Jadi budak itu juga banyak kategorinya. Ada budak yang disukai oleh tuannya, ada juga budak yang kurang disukai oleh tuannya, sehingga rasa kehilangan daripada tuannya itu berbeda-beda. Ketika dia kehilangan budak yang disayanginya, tentu rasa kehilangannya lebih dibandingkan dia kehilangan budak yang tidak disukainya. Juga yang lebih mahal harganya. Di antara budak-budak itu juga berbeda-beda harganya. Nah, di antara yang paling bagus adalah memerdekakan budak yang paling mahal harganya, selain daripada yang paling dicintai. Jadi memerdekakan budak yang paling dicintai tuannya dan yang paling mahal harganya, itu adalah jenis amal ibadah memerdekakan budak yang terbaik. Qultu, lalu aku katakan lagi, fa in lam af'al, jikalau aku tidak melakukannya, yakni tidak mampu melakukan amal tersebut. Qala, Nabi menjawab, tu'inu sani'an aw tasna'u li aghraqa, engkau membantu pekerjaan orang atau engkau membuat lapangan pekerjaan atas orang yang tidak mampu di dalam bekerja. Artinya orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan, maka orang tersebut membuatkan lapangan pekerjaan. Itu juga termasuk bagian daripada kebaikan yang utama. Qultu, lalu aku katakan lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in du'uftu an ba'dil amal, bagaimana ya Rasulullah seandainya aku ini lemah atas sebagian amal itu, artinya aku tidak bisa melakukan amal-amal yang telah disebutkan yang banyak tadi itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala takuffu syarraka 'anin nasi fa innaha shadaqatum minka 'ala nafsika, engkau menahan dirimu dari berbuat buruk kepada orang lain, maka itu adalah sedekah untuk dirimu sendiri. Artinya sampai kepada orang yang tidak mampu beramal apapun, yang hanya amalnya itu tidak mengganggu orang. Kalau dia diam di rumah, maka dia diam di rumahnya niatnya supaya tidak mengganggu orang, atau apapun yang ia perbuat yang tidak ada kaitannya dengan orang lain, ia niatkan untuk tidak mengganggu orang. Nah, orang yang berniat dan tidak melakukan keburukan terhadap orang lain, pada hakikatnya ia telah bersedekah terhadap dirinya sendiri. Hanya itulah yang mampu ia lakukan, yakni tidak mengganggu orang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara amal kebaikan yang mendatangkan ridha Allah itu sangatlah beragam. Kita bisa memilih amalan mana yang bisa kita lakukan,
Yang jelas rugi bagi kita jika tidak memilih salah satu daripada amal yang bisa kita perbuat, terutama pada hari yang mulia ini, yakni hari Jumat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.